Halo semua, hari ini aku bakal review buku. Kali ini dari thriller, adalah bukunya Sidney Sheldon. Judulnya Bloodline. Ini adalah buku thriller yang pertama kali gue baca. Pertama kali aku tahu buku Bloodline ini dapat rekomendasi dari temen. Katanya Sidney Sheldon di Bloodline ini betul-betul nggak ngasih space para reader untuk napas nih. Ini kan thriller, jadi ya bisa dibilang breathtaking thriller karena emang bener-bener Sidney Sheldon nggak ngasih kita space untuk napas sama sekali, betul-betul menegangkan. Dia bilang gitu, dan aku penasaran, terus alhamdulillah nyari bukunya dapet. So I read it and we'll talk about it. Buku Bloodline ini adalah karya Sidney Sheldon, seorang penulis Amerika. Dan buku ini terbit tahun 1977, tepat saat Umi aku lahir, dan aku baru baca di usiaku yang ke-20 ini. Jadi Sidney Sheldon ini, buku Bloodline ini tebalnya adalah 546 halaman dan cukup memakan waktu untuk aku baca, karena jujur aja aku baca ini dari sekitar akhir Januari tanggal 20-an gitu, dan baru selesai tanggal awal Februari, sekitar 10 Februari atau 12 Februari. Cukup lama kan? Kemudian iya, ini thriller, jadi semacam tulisan-tulisannya Agatha Christie gitu, crime fiction juga, karena kebetulan Sidney Sheldon ini udah nerima berbagai penghargaan di kepenulisan sebagai crime fiction. Jadi rata-rata karya-karyanya Sidney Sheldon itu adalah crime fiction. Buku Bloodline ini menceritakan tentang suatu perusahaan obat besar milik keluarga kayak family firm gitu, yang secara darurat terpaksa harus diambil alih oleh seorang perempuan yang merupakan anak dari presiden direktur perusahaan itu. Nah, jadi di buku ini menceritakan perjalanan gadis ini yang secara darurat harus mengambil alih perusahaan ini dengan keadaan para pemilik saham terbesar. Jadi semua saham di perusahaan ini dimiliki oleh keluarga, dan keadaannya ini semua anggota keluarga yang memegang perusahaan ini haus darah, dalam keadaan haus darah dan dalam keadaan haus kekayaan. Jadi di tengah-tengah perusahaan yang akan jatuh, perempuan ini, anak dari presiden direktur perusahaan ini mati-matian mempertahankan perusahaan ini dari saudara-saudaranya yang haus darah dan haus kekayaan gitu. Pokoknya seru banget, dan pokoknya seru banget. Bagian yang aku suka dari Bloodline-nya Sidney Sheldon ini ada banyak sebetulnya, dan aku juga udah bikin list di buku ini. Aku udah bikin list banyak. Yang pertama, itu aku suka cara Sidney Sheldon menggambarkan suatu keadaan. Jadi ada di buku Sidney Sheldon ini di halaman 288, itu dia menjelaskan, aku bacain boleh ya. Elizabeth melirik ke samping kiri dan melihat laut di bawah berwarna hitam dan murka, bengkak oleh badai semalam. Aku suka banget kalimat ini. Dan ada satu lagi, tapi aku lupa untuk catat halaman berapa. Ini adalah dimana Sidney Sheldon mendeskripsikan kesabaran seseorang. Sangat-sangat sabar, seseorang ini sangat sabar, hingga Sidney Sheldon itu mendeskripsikannya kurang lebih seperti ini. Ia sangat bersabar hingga Nabi Ayub pun menangis melihatnya. Ngerti gak sih, maksudnya kayak kita tahu Nabi Ayub ini adalah tokoh yang sangat menjadi panutan dalam sebuah kesabaran karena ia sangat sabar dalam mengatasi cobaan yang datang kepadanya. Kemudian dalam menceritakan tokoh ini, Sidney Sheldon menjelaskan bahwa Nabi Ayub saja menangis melihat kesabaran si tokoh ini. Jadi ya bisa terbayang ya kesabarannya. Aku suka banget cara Sidney Sheldon. Itu sih sebetulnya bagian yang paling aku suka dalam cara Sidney Sheldon menggambarkan sesuatu. Nah, yang aku suka juga dari buku ini menceritakan tentang sebuah power yang juga dimiliki perempuan. Sebuah power yang katanya hanya dimiliki seorang laki-laki, tapi di buku ini dijelaskan bahwa perempuan pun tidak menutup kemungkinan untuk punya power mengendalikan perusahaan dan menemukan pengkhianatan dalam perusahaan itu. Banyak juga di sini menjelaskan bahwa
bagaimana perjuangan Elizabeth untuk berada di tengah-tengah para pria di dalam perusahaan dan memposisikan dirinya sebagai wanita yang di underestimate atau disepelekan. Dia berjuang mati-matian hingga akhirnya ia bisa spoiler alert nih, ia bisa kembali menstabilkan perusahaan gitu. Bagian lain yang bikin aku tercengang dari buku ini adalah aku merasa diajak keliling dunia, karena ini kan perusahaan besar dan cabangnya itu di seluruh dunia. Jadi berasa keliling dunia. Jadi latar tempat di buku ini ada Swiss, ada di Italia, ada di Jerman, ada di beberapa tempat di luar negeri lainnya yang menurut aku bisa banget nambah wawasan kita untuk tahu tempat-tempat di dunia itu kayak gimana. Dan juga ya itu dia, karena Sidney Sheldon mendeskripsikan dengan baik, jadi betul-betul kebayang bagaimana keadaannya. Imajinasi kita benar-benar diajak bermain dan diajak berkeliling dunia. Kalau alur yang aku suka adalah Sidney Sheldon berhasil bikin penasaran karena di buku ini ada beberapa bab pendek yang justru tidak dijelaskan korelasinya dengan cerita utama dalam buku ini. Jadi ada beberapa bab yang cerita aja gitu tanpa dijelasin korelasinya apa ke perusahaan obat besar ini, apa ke konflik perusahaan ini, betul-betul nggak dijelasin. Tapi di ending cerita tetap dijelasin apa korelasinya, dan itu betul-betul ngagetin banget. Ternyata kayak gitu. Aku nggak bisa spoiler. Intinya alurnya aku suka. Tapi ada satu hal yang bikin aku kurang serak sama novel ini adalah endingnya. Endingnya itu bikin aku ninggalin banyak tanda tanya karena menurutku tidak menjelaskan kepada pembaca, atau mungkin akunya yang nggak dapet gimana sih endingnya gitu. Maksudnya aku sampai ninggalin banyak pertanyaan, loh kok gini dan ini gimana sih maksudnya? Terus gimana dong perusahaannya? Kayak gitu. Pokoknya itu pertanyaan-pertanyaan yang terpaksa aku tinggalkan di penghujung halaman buku karena bukunya sudah selesai dan ya endingnya nanggung tapi cukup nampol. Jadi aku suka novel ini. Yang terakhir, rate aku untuk Sidney Sheldon Bloodline 4,5 dari 5. 5-nya itu untuk ending yang meninggalkan banyak pertanyaan di benakku, dan 4,5 untuk segala pengetahuan dan pelajaran yang terselip di setiap lembar buku ini. Oke, itu dia review aku mengenai Bloodline dari Sidney Sheldon. Untuk yang udah pernah baca Sidney Sheldon, boleh kita discuss di bawah supaya kita discuss gimana sih sebetulnya endingnya. Karena aku betul-betul masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kita boleh discuss mengenai endingnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Klik tombol like kalau kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini seru dan perlu di-share ke teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan see you in another video.